kembali lagi bersama kami di RG Finansial. Kali ini kita akan melihat apa yang bisa kita temukan di saham Kija. Nah, ini kita lihat di sini ya. Ini ada direktur utamanya yaitu Tedu Budianto Liman. Kemudian ada wakil direktur utama ada Jadi Rahaja. Untuk alamat kantor mereka ada di Jangkaha Mas Mansur di Jakarta ya. Ini saham Kija, kita lihat ya. Nah, di sini ada disebutkan seperti biasa, ada alamat domisili juga dan lain-lain. Nah, ini bahkan ada untuk yang nomor teleponnya ya juga disebutkan. Jadi misalnya kalau ada yang ingin ke kantor pusatnya dari saham Kija ini bisa ke sini ya. Nah, di sini ini dia dikatakan itu nilainya 1 tahun penuh. Ini 1 tahun penuh tapi bentuknya rupiah. Kita lihat di sini. Ini kas setara kas dia sedikit meningkat dari 1 triliunan ya, dari 1 triliunan menjadi 1,4 triliunan. Kemudian ini ada juga persediaan dia meningkat juga. Ini dari 1,47 triliunan sekarang menjadi 1,49 triliunan. Bahkan tanah untuk pengembangan meningkat. Cuma nanti kita lihat tanah untuk pengembangan apakah luasnya meningkat atau nilai saja meningkat. Jadi kita gak bisa dibilang kayak gitu ya, karena kita perlu lihat juga. Nah, total asetnya dari 12 triliunan menjadi 13 triliunan, ini kan berarti cukup bagus. Jadi setidaknya ada peningkatan aset juga. Total hutang kita lihat dulu, utang usaha kepada pihak ketiga. Wah, ini meningkat cukup banyak dari 169 miliaran menjadi 227 miliaran. Ini baik ini ya. Untuk total utang jangka pendek kita lihat saya meningkat cukup drastis. Dari 1,5 triliunan sekarang menjadi 1,9 triliunan. Bahkan untuk yang jangka panjang dari 4,4 triliunan sekarang menjadi 4,6 triliunan. Ini dia meningkat cukup banyak ini ya untuk yang hutangnya. Kita lihat ekuitasinya itu gimana. Nah, nanti kita lihat ekuitasinya itu gimana. Ini ekuitasinya bahkan menurun loh. Nah, ini untuk yang hutangnya meningkat. Kalau ekuitasinya dia bahkan menurun 6,9 menjadi 6,8. Nah, ini berarti kan dari sini kita bisa tahu ya, ini berarti hutangnya meningkat, ekuitasnya menurun. Ini pendapatan jasa dia sedikit menurun. Ini jumlah laba, ini berarti rugi ya. Kemarin mereka mencetakkan laba 300-an miliaran, sekarang malah menjadi rugi 100 miliaran. Dan kita lihat dulu itu saya ruginya itu karena apa. Nah, ini bahan pokok gak gitu jauh. Oke, ada penjualan memang dia sedikit menurun. Beban penjualan meningkat, beban umum meningkat. Semua rata-rata meningkat sih, tapi dia peningkatannya itu gak gitu banyak. Ini karena beban lain-lain neto. Sekarang rugi 100-an miliaran, kemarin untung 200-an miliaran. Berarti karena itu ya. Nah, jadi kita perlu ketahui juga ini karena operasional yang rugi ataukah karena ada hal yang lainnya. Berarti kemarin dia aturannya untungnya itu gak gitu banyak, tapi karena dia beban lainnya itu plus ya. Nah, ini pembayaran untuk karyawan, pengembangan tanah, ini meningkat semua nih ya. Ini cukup bagus sih kalau kita lihat dari persediaannya. Ini mereka terus meningkat, bahkan mereka untuk pengembangan tanah pun meningkat. Dan nanti kita lihat itu yang tadi beban lain itu apa. Berarti kemarin itu labanya itu sebenarnya gak gitu besar, tapi karena mereka gimana ya, mereka ada beban lain jadi labanya menjadi begitu banyak. Ini sekarang beban lainnya jadi rugi, malah jadi rugi ya. Nah, ini ada anaknya entitas dan lain-lain. Nah, ini adalah komisaris utama ada Setiono Juandi Darmono. Direktur utama ada Tejo Budianto.
Ini ada disebutkan untuk yang komisarisnya yaitu Hadi Rahaja. Ini ada dikatakan meninggal dunia pada 2021. Wah, ini ada disebutkan juga. Jadi mereka ada taruh bintang. Kemudian ini ada dikatakan gaji dan remunerasi dewan komisaris dan direksi dewan komisaris. Wah, ini semua rata meningkat. Walaupun ketika perusahaan sedang mengalami kerugian, tetapi bahkan untuk yang remunerasinya dan lain-lain ini bahkan meningkat ya. Nah, ini kita lihat nih kasnya ada di sini. Kasnya paling banyak mereka taruh di Bank Mandiri. Bahkan dia meningkat dari 200-an miliaran sekarang menjadi 300-an miliaran. Kemudian ada Bank China, ini pun meningkat. Bahkan ini dolar gak meningkat sini. Ini dolar gak meningkat ya, dari 9 miliaran menjadi 5 miliaran. Bahkan dolar Singapura sekarang udah gak ada. Ini deposito rupiah. Ya, deposito mereka cukup banyak sampai 900 miliaran. Paling banyak mereka taruh di Bank BRI. Nah, ini yang dolar juga. Kalau dolar mereka paling banyak taruh di Bank of China ya. Tapi kok bisa beda ya? Apakah karena yang di Bank of China lebih banyak ya bunganya? Nah, di sini kita bisa lihat piutang usahanya. Ini piutang usaha dari pihak ketiga kita lihat. Nah, ini ada paling banyak dari rumah dan tanah matang, pembangkit tenaga listrik dan lain-lain. Nah, ini tanah matang ada yang tahu gak itu tanah matang itu gimana? Tanah matang itu ibaratnya gini ya. Kayak dia tanahnya itu sudah siap untuk dibangun rumah gitu. Nah, sudah siap untuk dibangun sebuah proyek dan lain-lain. Pokoknya dia kayak suratnya itu sudah siap, izinnya sudah siap. Nah, kayak gitu-gitu lah ya. Nah, itu yang namanya tanah matang. Ini ada juga persediaan. Kalau kita lihat ini persediaan maka meningkat 1,47 triliunan sekarang menjadi 1,49 triliunan. Dia peningkatan tanah meningkat. Nah, rumah meningkat. Kemudian rumah dan bangunan sewa juga meningkat. Kalau yang ini, nah ini dia. Nah, ini saya cukup bagus ya kalau kita lihat untuk laporan keuangannya. Mengapa? Karena mereka tampilkan secara detail. Sangat jarang sekali sebuah perusahaan itu terkadang mereka gak ada taruh luas lahannya sih, cuma taruh nilainya. Yang kita lihat yang di Cikarang dia meningkat paling sekitar 3 hektar gitu. Tetapi yang di Kendal ini berkurang sekitar 5 hektar dan yang lain itu gak gitu beda jauh sih. Ini tanah untuk pengembangan. Nah, sebagai jaminan atas pinjaman dan guaranteed senior notes ya. Investasi penyertaan saham. Nah, ini mereka ada taruh di PT Wijaya Karya. Nah, ini mereka ada taruh di PT Wijaya Karya data sahamnya. Nah, ini pada tahun 2023 beban perusahaan mengakui kerugian 10 miliaran. Karena kerugian berlanjutan pada investasi dan lain-lain. Investasi pada entitas asosiasi. Nah, ini kerugian sebesar 19 miliaran dicatat pada akun beban lain-lain. Nah, pada tahun 2023. Berarti, nah ini dari sini kita sudah bisa tahu beban lain-lain itu maksudnya gimana. Berarti dari katanya ini dia kan kayak kerugiannya itu mereka catatkan di bahan lain itu berarti dari investasi kayak gitu ya.
Nah, itulah mengapa kalau kita lihat nih beban nenek ini kadang bisa untung, kadang bisa rugi. Berarti ini bisa juga hasil dari investasinya gitu, kayak investasi saham misalnya kalau naik ya untung, kalau misalnya rugi ya masih kalau turun ya rugi. Jadi ini berarti apa ya, dia gak tetap punya ya, jadi gak bisa dia dari sana juga. Untuk itu mengapa kita perlu cermat untuk melihat sebuah laporan keuangan, apakah itu labanya itu memang real dari operasional ataukah dari lain-lain. Nah ini perlu kita lihat juga semuanya. Ini uang muka pembebasan tanah, bah ini ada 409 apa nih 470 soal. Pokoknya dia meningkat nih. Ini bahkan ada yang senior notes nih, senior notes dolar Amerika Serikat. Nah ini mungkin kalau dari tadi kita lihat ini ada yang namanya senior notes ya. Nah ada yang namanya guaranteed senior notes. Bagi beberapa orang yang dia kerja di perbankan dan untuk bergerak di bidang kayak gini pembiayaan dan lain, mungkin mereka sudah kenal dengan apa yang namanya guaranteed senior notes. Cuman untuk masyarakat umum yang kurang ngerti, di sini masih kayak gini ya. Guaranteed senior notes itu dia kayak surat utang itu yang dia perjanjiannya itu kayak gini. Penjaminnya itu dia gak boleh bayar hutang yang lain kecuali maksudnya dia harus mendahulukan guaranteed senior notes ini, mendahulukan surat utang ini. Misalnya nih kalau perusahaan itu mau bangkrut tapi dia ada guaranteed senior notes, berarti dia harus bayar guaranteed senior notes dulu baru boleh bayar yang lain-lain ya. Nah dia kayak gitu. Nah jadi ini merupakan surat utang yang dimana dia resikonya ini agak sedikit rendah ya. Ini berarti dia agak cukup bagus. Tapi biasanya untuk sesuatu yang dia resikonya itu cukup rendah, itu bunganya gak gitu tinggi sih. Nah itulah yang dimaksud dengan guaranteed senior notes. Nah jadi kan memang di dunia keuangan ini ada yang dinamakan senior notes, ada junior notes dan lain-lain gitu ya. Jadi kita perlu tahu apa itu artinya. Ini penjualan tanah matang. Nah ini kita lihat tanah matang berkurang. Nah ini ada juga tanah dan rumah apartemen berkurang juga, ruang dan perkantoran meningkat. Nah ini kan rata-rata ruang dan perkantoran meningkat ya. Kita lihat kemarin pernah juga meningkat juga, tanah dan bangunan pabrik meningkat, pembangkit tenaga listrik meningkat, dry port pun meningkat. Nah, repot ada yang tahu gak nih? Ini ada kondominium juga, pariwisata meningkat. Wah, ini berarti kalau kita lihat di sini, memang untuk industri properti dia sekarang untuk yang fokus utama seperti tanah, rumah dan lain, ini agak gitu apa ya? Tapi untuk yang lain-lain kayak pariwisata, untuk yang kondominium, untuk yang apa ini dry port dan lain-lain, ini kayak masih cukup bagus ya. Dry port itu ada yang tahu gak itu gimana? Repot itu kayak gini ya, dia hampir seperti sebuah pelabuhan dimana seperti tempat bongkar muatan kayak gitulah ya. Nah kayak dermaga gitu. Nah itu yang namanya repot. Kemudian ini tadi kan dia ada disebutkan kondominium. Kondominium itu hampir seperti apartemen, cuman dia menaranya paling gak gitu banyak dan dia biasanya lebih lengkap fasilitasnya. Kadang ada yang lebih mewah, ada yang lebih gak gitu mewah dan yang gitu lah ya. Oke, itu saya ada kami sekian, terima kasih, saya investasi.